Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Animala Sisekizai. Saya mahasiswa STT Soteria Purwokerto semester 8. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kepada kita semua tentang konsep Toll House menurut Seraphim Rose dan pertumbuhan iman. Bapak Ibu dan saudara-saudara saya sekalian, satu-satunya hal yang pasti dalam kehidupan ialah kematian. Ironisnya, apa yang terjadi setelah kematian merupakan sesuatu yang tidak pasti dan sesuatu yang tidak jelas bagi banyak orang. Manusia terus mencari jawaban tentang apa yang dialami oleh manusia pada saat dia meninggalkan tubuh, di mana salah satu keyakinan banyak orang adalah roh atau jiwa manusia pada saat dia meninggalkan tubuh, yakni jiwa atau roh orang benar tertidur di hadapan Allah untuk menunggu akan kebangkitan. Sementara bagi jiwa atau roh yang terkutuk berbaring pada kegelapan dalam tidur yang jauh dari Allah. Jadi di sini dikatakan bahwa mereka yang mati di dalam Kristus mengalami tidur yang nyenyak, yang tak disadari sampai kepada hari kebangkitan. Oleh karenanya Luther menyebut kematian sebagai tidur yang nyenyak. Nah, sedangkan pendapat lain mengatakan, yakni di dalam teologi dogmatis ortodoks, percaya bahwa tepat setelah kematian, jiwa atau rohnya manusia dihakimi. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bukunya Seraphim Rose yang berjudul The Soul After Death, yang membahas satu topik yang namanya Toll House. Dan kita tahu bahwa Seraphim Rose ini adalah salah seorang dari Bapak Gereja Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di dalam bukunya The Soul After Death ini, dia membahas satu topik, yaitu tentang Toll House, yakni semacam gerbang tol yang dilewati oleh setiap jiwa manusia untuk dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dari roh jahat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa ortodoks percaya pada Toll House ini? Bahkan tadi bapak-bapak gereja awal menjadikan Toll House adalah ajaran gereja, dan buktinya doktrin tentang Toll House dinyatakan di dalam homili, di mana pada saat keberangkatan jiwa dari salah seorang bapak suci yang bernama Saint Cyril dari Alexandria, para bapak suci ini kemudian memaknai atau melakukan semacam pengajaran akan konsep daripada Toll House ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, para bapak suci atau para bapak gereja menafsir daripada perkataan Tuhan Yesus di dalam Ibrani pasalnya ke-9 ayat ke-27, di mana di sana dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati sekali saja dan sesudah itu dihakimi. Nah, para bapak gereja, kata sesudah di sini dimengerti bahwa langsung sesudah mati atau pada saat jiwa keluar dari tubuh, ia langsung menghadapi penghakiman, semacam tuntutan bagi jiwa, yakni tepat pada saat jiwanya keluar dari tubuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menjelaskan atau ingin mendalami apa yang dialami oleh jiwa atau roh manusia pada saat ia meninggalkan tubuh dan kaitannya dengan pertumbuhan iman. Konsep daripada Toll House dan pertumbuhan iman ini saya ingin membahas dan ingin menelitinya di dalam sudut pandang Seraphim Rose dalam bukunya The Soul After Death. Sebab buku ini lebih khusus membahas tentang Toll House atau perjalanan roh atau jiwa manusia pada saat dia meninggalkan tubuh. Di mana buku ini merupakan satu buku yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang percaya. Oleh karena topik ini merupakan sesuatu yang asli dan jarang dibahas, dipelajari dan bahkan didalami di dalam gereja Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan demikian saya ingin mendalami kembali dan akan pentingnya daripada tradisi atau dogmatis tentang Toll House ini, sehingga pengajaran baik ini tidak terlupakan begitu saja, melainkan berguna dan bermanfaat untuk kehidupan
kita sebagai orang percaya yang ada pada zaman yang disebut zaman milenial ini. Nah, adapun tujuan saya untuk mendalami, untuk menjelaskan kepada kita daripada Toll House ini, yaitu supaya menghasilkan kehidupan rohani yang semakin bertumbuh melalui tradisi atau dogmatis daripada para bapak gereja. Dan saya ingin mengajak kita semua orang percaya bahwasanya selama hidup di dunia ini kita harus berjuang untuk melawan si roh jahat dengan cara senantiasa berjaga-jaga, terus memurnikan diri dan hidup di dalam kekudusan. Sehingga akhirnya nanti kita akan mencapai penyatuan dengan Allah yang disebut sebagai teosis. Nah, adapun metode yang saya gunakan dalam menganalisa daripada topik atau konsep Toll House ini, yaitu dengan berdasarkan buku The Soul After Death dan interaksi dengan Alkitab serta buku-buku pendukung lainnya. Nah, Toll House menurut Seraphim Rose. Menurut Seraphim Rose, Bapak Ibu Saudara sekalian, Toll House adalah tempat khusus yang dihuni oleh para iblis dan merupakan jalan yang harus dilewati oleh setiap roh manusia pada saat ia keluar dari tubuh. Bahwasanya tepat pada saat jiwa atau roh manusia meninggalkan tubuh, ia langsung didatangi oleh mereka yang disebut sebagai penguasa-penguasa kerajaan angkasa. Rose atau Seraphim Rose ini kemudian mengutip apa yang dikatakan oleh Uskup Ignatius yang mengatakan bahwa seluruh bentangan udara atau biru yang terlihat oleh kita di bawah langit ini berfungsi sebagai tempat tinggal untuk para malaikat yang telah diusir dari surga. Di mana Rasul Paulus dalam suratnya menuliskan bahwa malaikat yang jatuh itu adalah roh-roh jahat yang ada di bawah langit. Dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat yang ke-12. Dan pemimpin mereka disebut sebagai penguasa kerajaan angkasa. Nah, adapun malaikat-malaikat yang jatuh ini tersebar dalam jumlah yang banyak sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana pekerjaannya yakni terus-menerus mempengaruhi dan menghasut dengan segala cara agar setiap orang melakukan yang namanya atau melakukan yang disebut sebagai perbuatan-perbuatan dosa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, topik daripada konsep Toll House ini saya ingin menjelaskan dalam 4 bagian. Mana bagian pertama itu Toll House adalah jalan yang harus dilalui oleh setiap jiwa manusia setelah kematian. Kedua, Toll House merupakan bagian daripada penghakiman khusus bagi jiwa manusia. Kemudian ketiga, Toll House merupakan ajaran gereja. Dan yang keempat adalah Toll House dan pertumbuhan iman. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Toll House adalah jalan yang harus dilalui oleh setiap jiwa manusia setelah meninggalkan tubuh. Mengapa demikian? Seraphim Rose dalam bukunya The Soul After Death mengutip apa yang dikatakan oleh Uskup Ignatius, bahwasanya setelah kejatuhan Adam dan ketiga surga tertutup bagi manusia, Kerub dengan segala pedangnya ditetapkan untuk menjaganya. Di mana Rasul Paulus menyebut para malaikat yang jatuh ini adalah roh-roh jahat yang ada di bawah langit. Dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-12. Adapun pemimpin malaikat yang jatuh ini adalah Lucifer bersama gerombolan roh yang tunduk kepadanya, berdiri di jalan dari bumi ke surga. Nah, oleh sebab ruang angkasa tepat yang berada di alam ciptaan yang tidak kelihatan, dan surga itu di luar dari alam yang tidak kelihatan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka pada saat roh manusia meninggalkan tubuh menuju ke Firdaus, jiwa atau roh manusia pada saat itu juga menghadapi berbagai macam serangan dari roh-roh jahat oleh perintah dari sang penguasa kerajaan atau Lucifer tadi. Jadi jiwa atau roh manusia pada saat meninggalkan tubuh, ia kemudian mulai berjuang melalui para roh-roh jahat yang ada di udara ini. Di gereja Ortodoks Timur percaya bahwa Toll House merupakan jalan yang harus dilalui oleh setiap jiwa manusia tepat setelah kematian.
Dan selama perjalanan ini jiwa atau roh manusia melewati suatu wilayah angkasa yang dihuni oleh roh-roh jahat. Dimana kita bisa lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Di sini kemudian jiwa bertemu iblis di berbagai tol, di berbagai titik maksudnya yang disebut sebagai toll house, di mana iblis kemudian berupaya menuduhnya telah berbuat dosa. Dan jika mereka menemukan sesuatu yang terdapat sama dengan mereka, maka mereka menyeret jiwanya ke Tartarus. Nah, perkataan Tuhan Yesus menjelang kematiannya di Taman Getsemani mengatakan bahwa tidak lama lagi aku berkata-kata kepadamu, sebab penguasa dunia ini datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, kata-kata Tuhan Yesus yang mengatakan penguasa dunia ini datang dan tidak memiliki apapun di dalam aku, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-30, para bapak gereja yaitu Basil menafsir bahwa setan datang yang memiliki kuasa atas manusia yang tinggal jauh dari Allah. Nah, penguasa dunia ini adalah iblis. Seperti dikatakan dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-22 bahwa ada roh-roh penguasa kerajaan angkasa yang menjadi penguasa dunia ini. Jadi disebut ilah zaman ini di dalam menurut 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang keempat, bahwa ketika Tuhan Yesus mau mati saja, penguasa dunia ini datang mendatanginya. Sebab penguasa dunia ini terus mencari celah-celah untuk mencoba Yesus supaya ia gagal dalam menjalankan misinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang keempat dikatakan ketika iblis gagal mencoba Yesus, si iblis tidak langsung pergi, melainkan di sana dikatakan bahwa ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik, dan terbukti pada saat Tuhan Yesus mau mati, penguasa dunia ini kemudian kembali mendatanginya untuk menuntut apakah di dalam diri Yesus ada dosa yang melaluinya Yesus diseret dan dituduh untuk dituntut. Akan tetapi iblis tidak menemukan dosa sedikit pun di dalam diri Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, penguasa kerajaan angkasa ini atau iblis ini kemudian tidak berhenti mengganggu semua umat manusia atau semua kita. Dan mereka ini kemudian cenderung dan mengajar manusia menuju dosa dengan segala cara yang mungkin mereka lakukan. Hal ini yang dimaksud oleh Rasul Petrus bahwa musuhmu ialah iblis, berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang dapat ditelannya. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Nah, baik selama kehidupan kita di bumi ini maupun setelah pemisahan jiwa dari tubuh, menurut ajaran Theodora bahwa setiap orang memiliki setan yang berusaha menggoda dia, dan setan-setan ini mencatat dosa-dosa manusia, baik dosa pikiran, dosa tindakan, dan segala macam dosa yang mereka berhasil dalam menggoda seseorang untuk melakukannya. Nah, di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 bahwa ada pemerintah angkasa yang melalui mereka ini melancarkan serangannya kepada manusia. Dan apabila manusia selama hidupnya durhaka atau mengikuti para penguasa-penguasa kerajaan angkasa ini, yaitu mengikuti para iblis, para roh-roh jahat, maka iblis dan roh-roh jahat pada saat jiwa atau roh manusia meninggalkan tubuh memiliki alasan untuk menuntutnya. Dan inilah yang terjadi tepat pada saat jiwa meninggalkan tubuh. Ajaran Theodoran mengatakan bahwa pada saat jiwa keluar dari tubuh, ia harus melewati 20 toll house. Dalam perjalanan, jiwa harus melewati 20 toll house ini. Dan setiap toll house ini setan dikhususkan untuk dosa-dosa tertentu. Di setiap tol kemudian setan menuntut agar jiwa manusia membayar dosa-dosa mereka dengan memberikan pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang
mereka lakukan selama mereka masih hidup di bumi. Nah, jika jiwa tidak kemudian bisa mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan selama ia hidup di dunia atau masih di bumi ini, maka iblis kemudian membawanya ke satu tempat yang namanya Tartarus atau neraka, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa tujuannya? Yaitu untuk menguji setiap jiwa atau roh manusia pada saat mereka melewati ruang atau melewati daripada Torhaus ini. Di mana Torhaus ini dibangun oleh kekuatan gelap, sehingga mereka inilah iblis-iblis yang ada di udara ini kemudian yang berada di setiap titik-titik Torhaus ini. Jadi tepat setelah kematian, jiwa manusia dihakimi. Di mana Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran ini pun dibuktikan oleh Kristus pada saat dia disalib. Ya, ini salah satu dari 7 kata-katanya terakhir. Jawaban Kristus kepada sang pencuri yang bertobat, yakni, hari ini aku akan bersamamu di Firdaus. Ini dijelaskan atau ini menjelaskan atau menunjukkan bahwa tepat pada saat roh atau jiwa manusia meninggalkan tubuh, ia langsung dihakimi. Dan bahwasanya jiwa yang tanpa catat kemudian segera pergi ke Firdaus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, Torhaus merupakan bagian daripada penghakiman khusus di mana nasib jiwa manusia ditentukan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati sekali saja, dan sesudah itu dihakimi. Nah, kata sesudah di sini dimengerti oleh bapak-bapak gereja langsung sesudah mati, bahwa pada saat jiwa manusia keluar dari tubuh, ia menghadapi penghakiman atau semacam tuntutan bagi jiwa, tepat pada saat jiwanya itu keluar dari tubuh. Nah, sebab di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang kedua dikatakan bahwa kamu hidup di dalamnya. Artinya, hidup di dalam dosa, yakni mengikuti jalan dunia ini dan mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jelas terbukti bahwa ada roh yang menguasai kerajaan ini atau yang menguasai kerajaan angkasa, yakni sang iblis yang pekerjaannya terus-menerus mencari orang-orang yang dapat diterkamnya, sama seperti singa yang mengaum-ngaum yang sedang mencari mangsanya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara saya sekalian, pada saat manusia berbuat dosa dan berbuat sesuatu yang sifatnya kedurhakaan, maka kita percaya, kita harus tahu bahwa yang mengerjakan itu ialah iblis dan memakai roh-roh jahat yang ada di bawahnya. Sehingga dikatakan bahwasanya roh-roh itulah yang menguasai manusia dalam kelemahan-kelemahannya, yaitu segala keinginan atau nafsu yang dimiliki manusia. Dan adapun pekerjaan dari si roh jahat ini dalam kehidupan manusia adalah terus memprovokasi manusia untuk terus jatuh ke dalam berbagai perbuatan-perbuatan dosa, di mana diantaranya berbuat zina, kebohongan, kesombongan, kebencian, dan segala jenis kejahatan lainnya yang dilakukan oleh manusia. Nah, dengan cara ini kemudian iblis berusaha menjebak manusia untuk berbuat najis atau berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa merupakan perbuatan najis sebab ia mengikuti roh-roh najis. Dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-24, dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa perjuangan kita ialah melawan pemerintah-pemerintah yang ada di udara, yang melalui mereka ini iblis atau roh-roh jahat melancarkan serangannya kepada manusia. Dan apabila manusia selama hidupnya durhaka dan mengikuti keinginan para iblis ini, maka pada saat jiwanya meninggalkan tubuh, iblis memiliki alasan untuk menuntut jiwanya. Di mana di dalam Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-21 dijelaskan di sana bahwa ketika Daniel berdoa terhadap keadaan yang ia alami, ia berpuasa dan berdoa, dan dikatakan puasanya didengar oleh Allah, sehingga kemudian Allah mengutus malaikat Gabriel sebagai jawaban atas doa dan puasanya Daniel.
Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Pemimpin kerajaan Persia berdiri 21 hari yang menentang aku. Yang menentang aku. Atau 2 minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini menunjuk kepada roh jahat yang mengendalikan kerajaan angkasa atau kerajaan itu. Nah, hal ini menunjuk bahwa antara bumi dan sorga ada kerajaan angkasa yang tentunya jika utusan dari sorga saja dicegah atau dihadang oleh roh jahat yang ada di udara ini, demikian juga yang dihadapi oleh jiwa atau roh manusia ketika yang meninggalkan tubuh. Ini dia menghadapi roh jahat yang ada di udara ini. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk dituduh atas perbuatan-perbuatan orang yang belum dikuduskan melalui kuasa darah Kristus selama ia masih hidup di bumi. Para Bapak gereja melihat tuduhan-tuduhan ini dengan digambarkan sebagai gerbang tol yang harus dilewati. Ini setiap jiwa yang melewatinya dituntut untuk membayarnya. Ya, jadi pada saat jiwa manusia meninggalkan tubuh, roh-roh jahat kemudian mendatangi dia. Untuk apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Untuk melihat seperti apa roh yang keluar dari tubuh. Seperti digambarkan seperti pemungut cukai yang duduk di jalan yang sempit, yang sedang memata-matai jiwa dan menangkap mereka. Dan ketika mereka keluar dari, dimana ketika jiwa keluar dari tubuh dan jiwa itu belum dibersihkan dengan darah Kristus, maka kemudian mereka iblis ini kemudian menyeretnya ke Tartarus Bapak Ibu Saudara sekalian. Sedangkan jiwa atau roh orang benar, kemudian para iblis membiarkan mereka kemudian untuk pergi ke yang namanya surga Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dan apabila roh atau jiwa itu adalah jiwa yang sudah ditebus dalam iman kepada Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, roh itu tidak ada hubungan apapun dengan mereka. Dan apabila Tuhan membelanya, apabila malaikat Tuhan membelanya, maksudnya malaikat Tuhan kemudian membelanya dan menuntunnya sampai kepada Firdaus. Kemudian sedangkan jiwa yang tidak memiliki pembelaan pada saat dia dituntut oleh roh-roh jahat ini atau belum disucikan dalam iman kepada Yesus Kristus, melainkan selama hidupnya penuh dengan dosa, iblis dan roh-roh jahat kemudian memiliki alasan untuk menuduhnya, dan jiwanya sekali lagi Bapak Ibu diseret ke satu tempat yang disebut dengan Tartarus. Nah, ketika seseorang meninggal, dia bertemu dengan para malaikat, di mana malaikat Allah senantiasa membantu setiap jiwa yang keluar dari tubuh. Nah, sementara iblis menyerang dia dan mengintimidasi dia. Nah, di situ kemudian setan-setan itu menahan mereka yang ada di setiap titik-titik toll house yang saya sebut tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, dari data-data di atas, benar bahwa pada saat jiwa meninggalkan tubuh, ia melewati yang disebut dengan toll house atau gerbang tol. Dan di sana ia dituduh oleh para penguasa kerajaan angkasa, yang di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang keempat dikatakan, jika orang dalam hidupnya mengikuti roh-roh jahat, ia akan ditempatkan di tempat yang sama, yakni Tartarus, menunggu akan penghakiman akhir. Nah, adapun tuntutan penguasa kerajaan angkasa atau para iblis ini yang nantinya menyeretnya ke Tartarus, yakni jiwa dipertanyakan tentang dosa-dosa lidah, dosa kebohongan, dosa fitnah, dosa kerakusan, dosa riba, dosa ketidakadilan, dosa kecemburuan, dosa kesombongan, dosa kemarahan, dosa kebencian, dosa pembunuhan, dosa ramalan, sihir, nafsu, berahi, pikiran najis, perzinahan, sodomi, bidat, dan tidak ada belas kasihan atau gagal menunjukkan belas kasihan dan segala macam dosa. Nah, mereka terus kemudian menuduh para jiwa ini dengan dosa-dosa ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Adapun Bapak-bapak gereja atau sejumlah tokoh gereja
kontemporer mendukung pengajaran Tolhouse ini. Nah, di antaranya Bapak Gereja Theophan menekankan tidak hanya pada kebenaran, tetapi juga pada perlunya pengajaran ini dalam kehidupan rohani seorang Kristen. Sebab kenapa Bapak Ibu Saudara? Orang berdosa yang gagal dalam ujian dalam kehidupan rohani yang sudah terputus daripada karya Roh Kudus, dan di situ dikatakan jiwa mereka dimasukkan ke dalam penjara di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-25, yaitu penjara atau Hades, kegelapan rohani yang jauh daripada Allah sampai kepada penghakiman terakhir, dan dalam keadaan jiwanya disiksa oleh roh-roh jahat. Sedangkan berbeda dengan jiwa orang-orang yang masih belum diterangi hatinya atau belum dibaptis. Oleh sebab itu gereja mendoakannya, sebab Tuhan Yesus Kristus dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-32 mengatakan, barang siapa menolak Roh Kudus, dia tidak diampuni baik di dunia ini maupun setelah ia meninggalkan dunia ini. Akan tetapi bagi mereka yang belum diterangi hatinya, yakni yang belum menerima Kristus sebagai juru selamat, mereka memiliki kesempatan untuk diampuni. Nah, di sini kehadiran gereja mendoakan untuk meminta belas kasihan. Mana Bapak? Di mana gereja ortodoks percaya bahwa melalui doa gereja, cinta kasih tidak memutuskan kasih Allah kepada umatnya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, Tolhouse merupakan ajaran gereja. Mengapa demikian? Menurut kesaksian para bapak-bapak gereja, Tolhouse merupakan suatu kebenaran akan penghakiman yang terjadi tepat setelah kematian. Namanya para bapak suci yang mengajarkan pengajaran tentang Tolhouse ini, atau pengajaran pintu, maksud saya Bapak Ibu Saudara, pengajaran pintu Tolhouse adalah pengajaran gereja, sehingga tidak ada keraguan apapun bahwasanya Rasul Paulus saja berbicara tentang mereka ketika ia menyatakan bahwa orang-orang Kristen harus bertempur dengan roh-roh jahat di bawah langit di dalam Efesus yang ke-6 ayat yang ke-12. Dan ajaran ini ditemukan di dalam tradisi gereja yang paling kuno dan juga di dalam doa-doa gereja Bapak Ibu Saudara sekalian. John Chrysostom menggambarkan saat kematian, maka kita akan membutuhkan banyak doa, banyak penolong, banyak perbuatan baik, dan para malaikat Tuhan yang akan membimbing kita dalam perjalanan melalui kerajaan-kerajaan yang ada di udara. Jika ketika berpergian di tanah asing atau ke kota asing aja, ya, dikatakan kita membutuhkan panduan, betapa lebih penting bagi kita ada panduan dan penolong untuk membimbing kita melewati kekuatan yang tak terlihat daripada para penguasa dunia ini, yang disebut sebagai penganiaya dan pemungut cukai atau pemungut pajak. Nah, di dalam artikel The Soul Journey After Death mengutip Saint Michael Pomazanski yang mengatakan bahwa ketika seseorang meninggal, dia bertemu dengan para malaikat. Malaikat Tuhan membantu seseorang sementara iblis menyerangnya dan mengintimidasi dia. Yesaya sang pertapa, seorang bapak Biolokalia abadnya yang ke-6 mengajarkan bahwa orang Kristen harus setiap hari memiliki kematian di depan mata kita dan berhati-hati bagaimana menyelesaikan kepergian dari tubuh dan bagaimana melewati kuasa kegelapan yang akan bertemu dengan kita di udara. Ketika jiwa meninggalkan tubuh, maka malaikat Tuhan datang untuk menyertainya, akan tetapi kekuatan gelap keluar kemudian menemuinya atau menuduh dan mengintimidasinya, yang ingin menahannya dan ingin mengujinya untuk melihat apakah mereka dapat menemukan sesuatu yang sama dengan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang engkau ambil, inilah akhir hidupmu. Jangan pernah berbuat dosa. Penghakiman sebagian manusia diverifikasi dalam kitab suci dan dalam tradisi suci. Nah, penghakiman sebagian terjadi segera setelah kematian,
dan tidak ada waktu untuk bertobat atau memperbaiki kondisi moral jiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, adapun pendapat ini juga ditentang oleh yang namanya Puhalo. Menurut Puhalo, bukti tulisan suci dan statistik untuk pengajaran Tolhouse sangat sedikit. Nah, banyak dari teks-teks yang dihasilkan dalam mendukungnya adalah apokrif, misalnya sensire dari homili Alexandria pada kepergian jiwa dari tubuh, atau dipengaruhi oleh ide-ide gnostik Mesir, misalnya homili Saint Makaris Agung, atau produk dari konsep sesat barat tentang pembalasan ilahi, api penyucian, dan lain-lain. Puhalo juga berpendapat bahwa tradisi dari rumah daripada Tolhouse ini sebenarnya heterodoks, karena menyeratkan bahwa penghakiman jiwa bukan Tuhan melainkan iblis. Selain itu sangat dekat katanya dengan doktrin pencahar pucat, karena perbedaan antara mitos yang penyucian dari rumah atau Tolhouse adalah bahwa yang satu memberikan kepuasan kepada Allah melalui siksaan fisik, sementara yang lain memberikan kepuasan yang dibutuhkannya melalui siksaan mental. Nah, sedangkan menurut Protestan, jiwa ketika meninggalkan tubuh, jiwanya langsung ke Firdaus, dan Katolik percaya pada yang namanya api penyucian. Yang keempat, pada Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Tolhouse dan pertumbuhan iman. Tolhouse merupakan ajaran Alkitab serta tradisi gereja yang menyatakan bahwa segera setelah kematian, jiwa langsung menghadapi penghakiman awal. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, sebab kita semua menghadapi takhta penghakiman Kristus, sehingga semua orang dapat menerima baik atau jahat menurut apa yang dilakukannya. Sedangkan pertumbuhan iman yakni setelah mengenakan manusia baru, terus menerus diperbarui. Dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-10, pertumbuhan itu suatu pemulihan kodrat yang berlangsung terus menerus, yang bertujuan untuk memulihkan kodrat dan pembersihan dari hawa nafsu dan dari kehidupan yang sia-sia, sehingga dalam hidup sehari-harinya menghasilkan kehidupan rohani yang terus-menerus menyempurnakan diri ke arah Kristus. Di dalam dirinya kemudian firman Tuhan menjadi berakar yang menghasilkan buahnya sesuai dengan pertobatan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Dan apabila kehidupan di dunia ini adalah suatu proses untuk semakin menyempurnakan diri supaya semakin serupa dengan Kristus, dan endingnya manusia menghadapi ujian atau penghakiman, oleh karenanya hidup ini merupakan kesempatan bagi seseorang untuk menyempurnakan dirinya. Agar apa? Agar kelak terbebas dari penghakiman tersebut. Di dalam Ibrani 9 ayatnya yang ke-27, bahwa perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin dalam Lukas pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Nah, ini merupakan gambaran kehidupan setelah kematian, di mana orang kaya pergi ke tempat siksaan, sedangkan Lazarus pergi ke tempat yang penuh sukacita. Jadi, bagaimana kita merespon penghakiman ini? Ada 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama, berjaga-jaga. Bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Kristus merupakan peperangan rohani. Sebab masih ada manusia duniawi yang ada di dalam diri kita yang dipakai oleh iblis agar orang percaya tidak bisa bangkit dari kebiasaan dosa. Di dalam bukunya Hendy dikatakan, menuliskan bahwa di dalam diri kita itu terdapat 2 hukum, yakni hukum dosa dan hukum akal budi atau mus, yang saling berjuang. Di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Oleh karenanya Rasul Paulus menyerukan kepada kita, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kami hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu adalah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana ini, agar jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelanjutan. Tetapi apa? Serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah seluruh anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi apa? Menjadi senjata-senjata kebenaran. Dalam Roma pasal yang ke-6
ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Berjaga-jaga artinya kita tidak menyerahkan anggota tubuh kita dipakai oleh iblis sehingga kita tidak jatuh dalam dosa, melainkan hendaknya kita berjaga-jaga seperti apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Ini menyerahkan seluruh anggota tubuh kita kepada Allah dengan cara menyalibkan hawa nafsu dan segala keinginannya. Dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-24. Nah, dalam konteks melawan tipu muslihat ini atau muslihat iblis yang menyerang hati kita, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan penuh permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi berjaga-jaga dan berdoa dengan mengerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah merupakan cara yang Allah ajarkan bagi kita untuk melawan si iblis dengan berbagai macam godaannya. Ya. Bapak-bapak gereja mengajarkan kepada kita satu doa yang sangat bagus sekali. Ini doa puja Yesus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Jadi doa ini kemudian kita terus menerus ucapkan tanpa putus dan tanpa henti. Tuhan Yesus Kristus Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Yang kedua Bapak Ibu, pemurnian. Bahwasanya setiap orang percaya setelah menerima Kristus dalam dirinya dan dibaptis, dia memiliki tanggung jawab yang harus dikerjakan. Ini mengalami purification. Dalam bukunya Henry mengatakan bahwa pada saat seseorang menerima Kristus dalam dirinya, sama artinya orang tersebut berada dalam Kristus dan Kristus ada di dalam dirinya, sehingga orang tersebut mengalami yang namanya purification, yaitu pemulihan atau pemurnian. Pemurnian sendiri artinya mengerjakan pertobatan. Oleh karenanya Rasul Yohanes mengatakan bahwa orang yang lahir dari Allah memiliki kuasa untuk tidak berbuat dosa lagi. Kita bisa melihat dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-9. Hal ini menunjukkan bahwa pemurnian atau purification adalah proses bagi orang percaya untuk menjadi makhluk-makhluk surgawi. Yang di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 dan 2. Ini menjelaskan bahwa purification ini mencakup seluruh tubuh, baik jiwa maupun tubuh. Pemurnian jiwa artinya memurnikan akal budi atau nus. Sedangkan pemurnian tubuh artinya mempersembahkan tubuh kita ini kepada Allah, melakukan kebenaran dan menolak keinginan dari si jahat. Bahwasanya dengan kita terus melakukan pemurnian dalam diri kita, baik jiwa maupun tubuh kita ini, maka artinya kita sedang berjuang melawan iblis. Dan seseorang mengerjakan pemurnian dalam dirinya, sama artinya orang tersebut sedang mengerjakan kekudusan. Kekudusan adalah panggilan Allah di dalam 1 Petrus ayat yang 1, pasal yang 1 ayat yang ke-15, 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Kekudusan adalah sikap orang percaya dalam berjuang melawan dosa atau iblis. Menjadi kudus berarti segala perbuatan kita sesuai dengan kehendak Allah. Sebab itu Rasul Petrus menasihatkan kita supaya kita membentengi hati kita dan pikiran kita dan pikiran Kristus. Berdoa, berjaga-jaga sehingga segala perbuatan kita adalah perbuatan baik, bukan perbuatan yang lahir dari hawa nafsu jahat. Mengajarkan kekudusan adalah perjuangan setiap orang percaya di dalam hidup. Orang percaya harus terus-menerus berjuang melawan keinginannya yang bisa menguasai kehidupannya supaya berkenan kepada Allah. Ya, ini dengan cara melawan setiap godaan atau cobaan yang datang dari iblis. Oleh karenanya Rasul Paulus mengatakan bahwa lakukan segala sesuatu sama seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-21. Kemudian Henry dalam tulisannya mengatakan bahwa selama kita hidup menumpang selama kita menumpang di dunia ini, dia yang tanpa memandang muka akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-17, hidup takut akan Allah adalah hidup dalam kekudusan. Sama seperti Allah adalah kudus. Jadi menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita berarti senantiasa memperbarui akal budi kita, berwaspada atau berjaga-jaga sehingga kita tidak menuruti hawa nafsu, hidup dalam ketaatan
dan berharap sepenuhnya pada kasih karunia yang akan diberikan kepada kita pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Kita bisa lihat di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-13 sampai pasalnya ayat yang ke-16. Yang ketiga, teosis. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ini kalimat yang asing bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi teosis berasal dari bahasa Yunani yang berarti become God atau ilahiyah. Teosis merupakan gambaran atau pengertian tentang pengilahian di dalam Tuhan, yang artinya menjadi sama seperti Tuhan di dalam energi, bukan dalam esensi. Seperti yang ditulis oleh Anthony M. Coniaris dalam bukunya Philokalia, yang menuliskan tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai pada persatuan dengan Tuhan, bukan dalam esensinya tetapi melalui energinya. Bahwasanya pada saat seseorang menerima Kristus dalam dirinya dan dibaptis, kembali lagi-lagi Henry dalam bukunya mengatakan benih ilahi itu ada di dalam diri kita dan mengenakan pakaian ilahi atau pakaian Kristus. Nah, jika Allah menciptakan manusia untuk menyatu dengan Allah dan dalam energinya, sebab manusia dalam naturnya adalah ilahi karena berada dalam energi Allah. R.C. Harris mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Dalam 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-2. Rasul Petrus mengatakan, kita mengambil bagian atau berpartisipasi dalam kodrat ilahi, sehingga tidak ada lagi hawa nafsu duniawi. Nah, itulah teosis, sebab memang kita dicipta dalam potensi menjadi ilahi oleh anugerah Allah. Jadi, Dia datang atau Kristus datang ke dunia ini supaya manusia bisa menjadi seperti Dia dan berpartisipasi dalam kodrat ilahi, yaitu berbagi dalam kehidupan Allah Tritunggal. Nah, doa Yesus adalah supaya manusia mencapai kesatuan dengan Allah, dan itulah letak tujuan inkarnasi, penyaliban, penguburan, kebangkitan, dan kedatangan Dia kembali di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini artinya keselamatan itu menyatu dengan Allah, mencapai tujuan ciptaan manusia, mempersatukan segala sesuatu dengan Kristus. Dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 adalah tujuan akhir dari gereja. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, teosis adalah misteri kesempurnaan sifat manusia dalam Kristus, yang dalam artian bukan perubahan atau tujuannya, karena teosis adalah misteri kehidupan kekal dalam persekutuan dengan Allah di dalam firman-Nya. Oleh karenanya, dapat diketahui bahwa setelah seseorang dibaptis, dia memiliki tanggung jawab, yakni terus-menerus memurnikan keselamatan yang ada di dalam dirinya dengan penuh kewaspadaan atau berjaga-jaga. Sebab pada waktu yang sama, iblis juga senantiasa bekerja untuk mencari siapa yang dapat ditelannya. Jadi, dari penjelasan di atas, Bapak Ibu Saudara sekalian, konsep Tulhas merupakan tradisi atau dogmatis dari Bapak Gereja awal yang oleh Seraphim Rose mewariskan melalui tulisannya di dalam buku The Soul After Death, di mana buku ini berisi dogmatis yang mengajarkan kepada gereja atau kepada kita untuk berjuang melawan si penguasa kerajaan angkasa atau iblis yang pekerjaannya ialah terus-menerus memprovokasi agar manusia jatuh ke dalam dosa. Dan karena Tolhaus merupakan kesempatan terakhir bagi si iblis untuk menggoda dan memprovokasi manusia, maka pada saat jiwa seseorang keluar dari tubuh, maka para iblis mendatanginya. Dan apabila jiwa yang keluar ialah jiwa orang yang selama hidupnya durhaka dan tidak memperdulikan Allah, melainkan mengikuti si iblis, oleh karenanya iblis dan roh-roh jahatnya menuduh dan menyerahnya ke Tartarus. Sedangkan apabila jiwa yang keluar ialah jiwa orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, maka si iblis tidak lagi punya kuasa atas jiwa orang tersebut. Nah,
Tradisi atau dogmatis teologis ini merupakan sesuatu yang penting dan baik bagi kita, bagi gereja. Nah, kenapa? Guna mendidik kita agar dalam kehidupan kita sehari-hari jangan kita membiarkan dipimpin oleh iblis, melainkan hidup kita harus berada di bawah pimpinan Allah. Sebab teologis ini merupakan ajaran yang seharusnya gereja ajarkan. Sebab ini adalah Alkitabiah dan juga salah satu tradisi yang diturunkan oleh bapak-bapak gereja, supaya orang percaya dalam kehidupannya senantiasa berjaga-jaga, berdoa, memurnikan diri, menjaga kekudusan sampai kepada penyempurnaan, yakni menjadi serupa dengan gambar dengan Kristus atau teosis. Tuhan Yesus memberkati. Amin.